Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persma. Halo sobat literasi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Galih Givari. Di sini saya akan menjadi pewara pada babak kali ini dengan program baru kita, yakni Bukan Dialog Biasa. Nah, pada program baru kita yang perdana ini, aku mengundang salah satu veteran di Pers Asidik YIN Syekh Bangka Belitung. Dan di sini beliau ini sangat berperan besar sekali pada organisasi kita. Nah, sebelumnya langsung saja kita perkenalkan dia siapa. Silakan Kak. Halo Sobat Literasi, perkenalkan nama saya Dupi Nadila. Sekarang semester 6 di jurusan Perbankan Syariah. Wow. Semester 6 di Perbankan Syariah dengan nama Dupi Nadila. Betul sekali. Kalau boleh tahu nih Kak, sebelum kita masuk ke topik kita, aku mau tahu nama Dupi Nadila itu siapa sih yang berinya, apa sih artinya, Kakak tahu nggak? Sebenarnya kalau orang Sunda dengar kata Dupi itu pasti mereka langsung ketawa karena Dupi itu selalu ada di ujian bahasa Sunda. Karena di sana kan ada ininya, ada pelajaran bahasa Sunda. Nah, kata Dupi itu nggak ada artinya itu kalau. Jadi kan aneh, orang ketawa kalau misalkan dengar kata Dupi gitu. Terus kalau Nadila itu sebenarnya nama aku tuh udah ganti beberapa kali ya, dari Indah terus Ganti-ganti nama ya? Iya betul. Paspornya tapi atau KTP-nya tetap sama? Tetap sama. Dupi yang terakhir Oke. Dupi Nadila. Jadi nama kakak ini sangat legend sekali di pelajaran Bahasa Sunda. Benar. Oke, keren banget coy. Oke, Kak Dupi Nadila. Kakak ini kan yang saya tahu sebagai ketika saya masuk di IN dan masuk PES Asidik, kakak ini kan menjadi yang namanya ketua ya pada saat itu ya, menjabat ketua ya pada tahun 2020, benar nggak Kak? Dan kalau boleh tahu nih Kak, kenapa sih kakak mau pada awalnya sih mau masuk ke Pers Asidik gitu? Jadi sebenarnya aku tuh nggak mau masuk organisasi karena aku emang ke Bangka itu untuk kuliah. Dari Bandung itu udah bilang ke diri aku sendiri aku nggak akan masuk organisasi apapun. Terus itu berjalan 1 semester. Nah, aku nggak punya teman sama sekali ketika aku nggak berorganisasi. Benar-benar di kelas itu kayak ya aku masuk pulang, habis itu pulang. Terus yang lebih menyakitkannya lagi, kosku tuh di Semabung. Di Semabung. Jadi kan kalau sekolah kita udah terstruktur gitu ya. Kalau misalkan masuk dari jam 8 pulang jam 4 misalkan. Kalau di sini kan ya masuk pagi terus ada lagi sore. Nah, itu aku ngabisin waktu cuma di perpustakaan. Apalagi di Yayan nggak ada kantin. Itu sangat menyedihkan sekali ya. Oke, jadi bisa saya simpulkan kakak ini nerd juga ya, bisa dikatakan dan introvert. Bisa dibilang nggak seperti itu nggak? Yes. Oke, jadi pada awal mulanya itu bisa tertarik masuk itu karena pada awalnya kan di perpustakaan, apa karena ketemu orang di perpustakaan dan ngajak kakak ke Pers Asidik atau bagaimana? Oh, enggak, aku lihat pamflet di IG. Itu nggak ada yang ngajak juga sih, aku cuma lihat sekilas. Ada open recruitment Pers Asidik. Nah, aku kan posisinya di semester 2 itu lagi cari-cari organisasi apa sih yang cocok buat aku, karena aku kayaknya nggak bisa deh kalau jadi seorang akademisi doang yang kuliah pulang nggak bisa. Kupu-kupu ya Kak ya. Kupu-kupu, harus jadi kura-kura. Kura-kura itu buat sobat literasi kalau nggak tahu itu adalah kuliah organisasi ya. Kuliah rapat dan kupu-kupu itu kuliah pulang. Nah, betul. Terus dari sana aku coba untuk masuk. Biasa ngirim persyaratan terus diwawancara gitu. Ternyata diterima. Dan ya udah aku masuk aja, kayak nggak tahu apa-apa juga sih sebelumnya. Jadi bisa dikatakan Kak Dupi ini masuk ke organisasi Pers Asidik dari nol berarti ya. Nah, dari nol. Kok tapi dari perjalanan itu Kak Dupi
hambatannya banyak sekali nggak dalam proses pembelajaran atau bagaimana? Atau Kak Lupi boleh kasih kiat-kiat dan sharing-sharing buat teman-teman kita? Jadi kalau misalkan orang-orang yang masuk Persma